Haleluya, salam kemenangan iman. Jumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa Kita dengan Renungan Firman Tuhan. Saya pribadi mengucapkan selamat merayakan Paskah 31 Maret 2024. Semoga suasana Paskah membuat saudara dan saya terus merenungkan pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa untuk saudara dan saya boleh menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kali ini saya ingin menanggapi sebuah komentar yang ada di kolom channel YouTube saya. Sebuah komentar yang berkata, apa benar Kristen sudah ada di zaman Yesus? Mana buktinya? Sobat-sobat yang saya kasihi, Kristen artinya pengikut Kristus. Sekali lagi, Kristen artinya pengikut Kristus. Kristen itu ada karena Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Jika Yesus tidak datang ke dalam dunia, maka tidak akan pernah ada kata Kristen. Kristen artinya pengikut Yesus. Apa buktinya Kristen sudah ada di zaman Yesus? Ketika dia memanggil ke-12 muridnya, itulah pertama kali mereka adalah Kristen karena mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sobat-sobat yang saya kasihi, dalam Roma pasal 16 ayat 7, Roma 16 ayat 7, salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul, dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Jadi Paulus mengakui rasul-rasul itu sudah menjadi Kristen sebelum Paulus menjadi Kristen. Paulus menjadi Kristen karena dia mengikut Yesus. Kalau dia ikut yang lain berarti bukan Kristen. Contoh, saudara yang Islam karena ikut Muhammad, makanya disebut Islam. Demikian juga orang-orang Kristen mengikut Yesus, makanya disebut Kristen. Jadi sebelum Paulus menjadi Kristen, dia mengakui rasul-rasul ini sudah menjadi Kristen. Jadi sekali lagi, Kristen sudah ada di zaman Yesus. Ketika dia memanggil ke-12 murid, itulah dasar pertama kekristenan mulai ada di dalam dunia ketika mereka datang mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sekali lagi saudaraku yang bertanya atau yang kasih komentar, apa benar Kristen sudah ada di zaman Yesus? Jawabannya sudah ada. Dimulai dari dia memanggil ke-12 murid adalah mereka yang mengikut Yesus disebut Kristen. Karena Kristen artinya mengikut Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak datang ke dalam dunia membawa agama Kristen. Tapi orang yang ikut Yesus disebut Kristen. Dan Kristen itu dijadikan agama. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jadi mari kita melihat kebaikan Tuhan, melihat cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Berbahagialah kita semua orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sekali lagi saya memberikan jawaban yang pasti. Kristen sudah ada di zaman Yesus. Ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dari 12 muridnya itulah berkembang sampai 70 murid. Dan seterusnya sampai 500 sampai 1000-an. Bahkan sampai miliar orang yang mengikut Yesus disebut Kristen. Yang percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu pesan saya dalam suasana Paskah ini,
Mari kita renungkan kebaikan Tuhan, renungkan pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Lewat kematiannya dan lewat kebangkitannya yang membuat saudara dan saya sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan. Jika dia tidak bangkit dari kematian, maka tidak ada gunanya kita menjadi orang Kristen saudara. Tapi karena dia bangkit dari kematian, itulah yang membuat orang-orang Kristen berbeda dengan agama-agama yang lain. Karena kita menyembah Yesus yang bangkit dari kematian, naik ke surga, hidup untuk selama-lamanya. Dan dia menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dia hidup dan berkuasa mengatasi alam semesta. Salam kemenangan iman dan selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.